Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sehat semua untuk sahabat Dinitsa Official. Kali ini kami akan men-share perjalanan kami dari Martapura atau Banjarbaru menuju Kota Sampit, yang mana perjalanannya ini kurang lebih sekitar 548 km dengan waktu kurang lebih sekitar 9-10 jam dengan kecepatan 80 km per jam. Terus ikutin ya guys perjalanan kami. Nah, mungkin kami akan spill jalan-jalan di area lintas Trans Kalimantan. Mungkin terlihat nanti di sini hanya seputaran jalan aja. Nah, nanti kan kita lihat dulu gimana update jalannya, kemudian kondisi jalannya seperti apa. Paling nanti akan ada hiburan kecil, yaitu beberapa jembatan nanti akan kita lewati. Oke, terima kasih. Ikutin terus ya. Nah, ini sudah sampai kita di daerah perbatasan antara Banjarbaru dan Kabupaten Banjar ya, tepatnya di Tugu 17 Mei, mana Tugu ini juga menggambarkan sejarah perjuangan rakyat Kalimantan Selatan. Nah, kita sudah sampai di daerah Gambut. Kami kesini mau ngambil tapai khas Gambut. Nah, di tempat Sidin ini asli Gambut, nyaman benar tapainya. Nah, ngaran sini tapai Om Udin. Nah, tapai Om Udin yang hendak memesan ataupun mau order, ya silahkan langsung kontak Sidin atau DM ke sini. Yang mau memesan, nanti nomor HP beliau akan saya share di kolom komentar ya guys. Silahkan nanti di order. Nah, ini Jalan Haji Anwar Sarkawi. Jadi jalan ini masuknya dari Jalan Tugu 17 Mei tadi, belok muter ke kanan, nanti tembusnya melewati Rumah Sakit Jiwa Sambang Likum. Terus jalannya di sini cukup bagus karena udah diaspal. Dan kanan kirinya masih terhampar sawah, pemandangannya bagus, tapi ada beberapa sedikit jalan yang bergelombang dan agak rusak. Nah, kayaknya napas Binilun sudah habis tadi suaranya. Nah, tinggal lu lanjutkan lah. Alhamdulillah di sini sedikit paling kurang lebih sekitar 30 sampai 50 meter jalan yang masih belum diperbaiki arah ke jembatan Sungai Pinang Baru. Nah, jalan Sungai Pinang Baru ini ulun ingat kawan ulun namanya Om Jumri. Nah, di tempat Om Jumri ini biasanya persis lalu lintas kapal ataupun kelotok yang biasa berjualan bebuhan pasar terapung. Nah, hadang dulu kena setemat lagi foto Sidin ulun share-kan di sini. Nah, karena setelah jembatan ini belok kanan memutar ke arah, nah satu rumah Sidin yang parak seng warna biru itu. Nah, ini fotonya Om Jumri lawan Abah Guru Gus Hamid Sidin. Nah, di sini rumahnya, keingatan Sidin. Mudah-mudahan Sidin sehat bertahan. Jadi terlewati nih Sohibul Wilayah. Nah, kalau di sini nah, kita sudah mendekati daerah Kalteng kah atau belum kah sayang? Belum, karena kita belum ngelewatin jembatan kebanggaannya warga Kalimantan Selatan. Weh, ngomong-ngomong masalah kebanggaan jembatan Kalimantan Selatan tuh apa ngaran jembatannya nih? Jembatan Barito dong. Jembatan Barito. Nah, pian tahu kada kira-kira jembatan ini kapan diresmikannya? Aku nggak tahu. Oh, udah tahu kah? Nggak Ya tahu. sudah, kan kita cari informasi lah. Nah, terus panjangnya nih Bang, pian tahu kah jembatan Barito ini berapa kilometer? Kalau nggak salah, pernah dengar kalau misalkan panjang ini kurang lebih 1 kilometer. Tapi kalau kurangnya berapa dan lebihnya berapa nggak tahu. Nah, ini kita jelaskan sayang lah. Jadi panjang jembatan Barito ini di 1082 meter sayang.
Terus lebarnya itu di 10,37 meter. Kemudian di sini juga langsung diresmikan oleh presiden kedua kita, yaitu Bapak Soeharto. Nah, menariknya di sini karena masyarakat Kalimantan Selatan sangat menghormati guru kita, yaitu Abah Guru Sukumpul Mertapura. Jadi beliaulah yang memimpin doa untuk keberkahan dan keselamatan masyarakat yang melewati jembatan Barito ini. Nah, menariknya sayang, saat itu Pak Soeharto kada sadar kalau Abah Guru Sekumpul yang membacakan doa. Nah, tiba-tiba Sidin terkejut. Nah, melihat bahwa yang mendoakan tadi itu Abah Guru Sekumpul, bergegas Sidin mendatangi ulama kita. Nah, itu Abah Guru Sekumpul tadi langsung mencium tangan. Nah, sehingga terjadilah perbincangan kecil di sana sampai Sidin senyum sambil berpandiran luar biasa Sidin. Alhamdulillah. Artinya Sidin sangat hormat banget lawan ulama kita. Masya Allah. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan juga di sini. Amin. Sekarang jam 14.16 ya, waktu Kalimantan Selatan. Nah, tadi dikira sudah di daerah Kalimantan Tengah. Ternyata masih belum sampai di daerah Kalteng, masih di seputaran daerah Anjir. Nah, siapa sini orang Anjir? Tolong komen dan like, kau subscribe juga. Oke guys, jadi sekarang lokasi kita ada di Kalimantan Tengah, beda 1 jam ya. Alhamdulillah kita sudah melewati perbatasan Kalsel Kalteng ya. Nah, ini kita bisa lihat jalan ada beberapa yang berlubang dan batu-batu lepas gitu ya, karena ini rencana mau diperbaikin, informasinya sih begitu ya, kurang lebih sekitar 1 kiloan lah diperbaikin. Jadi teman-teman kalau nanti mau arah ke Kalteng tetap berhati-hati ya. Nah, kita sudah mendekati jembatan Pulau Petak. Jadi jembatan Pulau Petak ini sebenarnya dia melintang di atas Sungai Kapuas Murung dan menjadi bagian jalan poros Trans Kalimantan guys. Jadi kita lihat nih pemandangannya nih di jembatan Pulau Petak ya. Ini apakah yang ini atau yang jembatan satunya ya, yang di informasinya itu yang pernah ketabrak tongkang katanya, yang sempat retak atau gimana ya, saya nggak tahu, nanti coba kita cari informasi lagi. Kalau dari segi pemandangan sih bagus sih guys, enak dilihat. Kemudian pemandangan di kanan kiri pinggiran sungainya itu penuh dengan pohon-pohon ya. Nah, terus di sini juga kenapa sih catnya itu warna putih dan warna merah. Jadi ada cat yang awal pertama kita masuk itu warna putih, kemudian di tengah-tengah jembatannya warna merah, dan di cat sudah pas saat mau nyampe itu warna putih. Kita nggak tahu ya kenapa tekniknya, atau mungkin lebih mudah memandang secara ini kali ya, kondisi malam ya akan lebih memudahkan. Oke, paling itu ya untuk jembatan Pulau Petak nih. Nanti kita lihat lagi jembatan mana lagi yang kita coba lewatin ya. Alhamdulillah kita sudah sampai di Kuala Kapuas. Nah, ini kelihatan sekali ya bundaran Kapuas. Sedikit kita bercerita, Kabupaten Kapuas ini itu pastinya di Kalimantan Tengah. Kota ini dilalui oleh sungai dulunya ya, Sungai Kapuas yang juga menjadi tulang punggung perekonomian daerah sini. Kemudian Kuala Kapuas waktu zaman dulu itu bilangnya sih kota satelit ya bagi warga Banjarmasin atau Kalimantan Selatan dahulu. Nah, perjalanan dari Kuala Kapuas dulunya itu bisa dilewati melalui Sungai Kapuas dan Barito, sedangkan sekarang perjalanan tersebut bisa ditempuh dengan jalan melalui darat, yaitu tadi yang kita lewatin di pertama itu kan jembatan Barito ya. Ya, kemudian selanjutnya jembatan Pulau Petak lanjut ke Kuala Kapuas dengan jarak sekitar 46 km. Nah, untuk menduduk
Kapuas sendiri itu sebenarnya dari suku bangsa Dayak Ngaju yang terdiri dari dua suku, yaitu suku Hulu Kapuas Kahayan yang mendiami sepanjang tepian Sungai Kapuas. Bagian hilir dan tengah ada dan Ulu itu bagian OTS dan Umyang mendiami sepanjang tepian Sungai Kapuas Kahayan bagian Hulu. Nah, kita sudah sampai di jembatan Pulau Telo. Tadi kan kita lewati jembatan Pulau Petak lah. Nah, jembatan Pulau Telo ini informasi dari istri sih kabarnya ada sekitar 3 sampai 4 pulau yang terlewati dari jembatan Pulau Telo ini, yang mana informasinya akan dijadikan tempat wisata. Dan saat ini masih dikelola oleh pemerintah untuk lahan pertanian. Nah, untuk lahan pertanian tadi itu dikelola oleh masyarakat sekitar. Ya, mudah-mudahan di sini kita bisa berkunjung lagi ke 3 pulau yang akan kita lewati tadi ya. Ceritanya sebenarnya di sini memang kurang lebih sama ya, desain dan warna cat jembatannya kurang lebih sama, tapi memang di sini cukup rawan, sering terjadi kecelakaan juga. Ada yang kendaraan motor dan mobil sering menabrak dinding pembatas dan tiang penyangganya. Jadi ya buat kawan-kawan yang melintasi tetap hati-hati, apalagi yang sering berpergian antara Kalteng dan Kalsel. Nah, kita sudah mendekati di area Kecamatan Basarang ya. Kalau kita masuk wilayahnya, sebenarnya memang perbatasan antara Kapuas dan jembatan Pulau Telo tadi itu sangat dekat dengan Kecamatan Basarang. Nah, sebenarnya sih di daerah sini memang kebanyakan orang mukimannya itu dari orang transmigrasi ya. Mungkin bisa dilihat di sini kalau dari karakter budayanya sih sebenarnya mungkin dari Bali. Lihat beberapa pura di depan rumah dan pemandangannya sangat indah ya. Nah, ini juga dilihat dari beberapa kanan kiri tempat ibadah gitu ya di sini, baik itu di umat Hindu, Muslim, dan Kristen ya. Jadi berbagai macam agama di sini memang sangat kelihatan, sangat berdampingan, kita nyaman juga melihatnya di sini. Kemudian di sini juga memang ada beberapa perbaikan jalan ya, kurang lebih peninggian jalan dari beberapa ruas ini. Nah, kita lihat lagi memang sepanjangan Kecamatan Basarang ini memang jadi ikonik sendiri gitu ya kalau kita lewat itu. Jadi kalau sudah mendekati atau melewati Kecamatan Basarang ini, ya patokan akan sampai daerah Puruk Cahu ataupun mendekati Palangka ya. Gambaran di sini udah dekat, hampir dekat Palangka lah. Jadi ya sambil menikmati pemandangan di kanan kiri bersama istri. Dan kita lihat aja sepanjang jalan ini sangat sayang dilewatkan momen-momennya ya. Ya, yang mana belum pernah ke Bali, jadi ya di sini cukup mengobati sih untuk melihat aktivitas dan kegiatan budaya di masyarakat Basarang sini. Nah, kalau saya baca juga di sini penghasil nanas, penghasil rambutan, cempedak, dan beberapa memang masyarakat di sini peternak sapi gitu ya. Jadi sangat berpotensi sekali di daerah sini untuk dijadikan tempat wisata buah dan apa namanya ya semacam kayak buat oleh-oleh lah nanti kalau memang ada mampir ke tempat keluarga, baik itu nanti arah ke Kalteng menuju Palangka ataupun Sampit atau tempat daerah lain, dan mau balik dari Kalteng ke Kalsel gitu. Ya tinggal dicari-cari aja. Sayangnya ini belum musim buah ya, saya lihat tadi memang beberapa belum ada yang jualan. Biasanya di pinggir-pinggir yang ada toko-toko kecil pasti ada jualan buah. Nah, tadi kita lihat ya, kita lewatin sedikit, itu sepertinya habis acara pemakaman warga sana. Jadi kita lihat bahwa hampir kurang lebih sama kayak di Bali ya. Nggak tahu apa bahasanya, apakah pemakaman, nama pemakamannya apa, nanti mungkin ada yang tahu silahkan komen di kolom komentar aja ya, apa budaya Bali kalau saat ada orang meninggal. Takut salah ngomong nanti susah.
men atau apa ya itu ya, saya lupa. Nanti silakan bisa di share. Ini kita sudah memasuki apa namanya, menuju arah Puruk Cahu gitu ya. Di jembatannya tadi juga lupa kita foto, yang jelas tadi saya diskusi sama istri juga, namanya nggak ada katanya. Nah nanti mungkin bagi teman-teman yang tahu jembatan ini jembatan apa setelah jembatan Pulau Telo, silakan komen juga ya. Kalau dari kontur desain sama model bangunan sih kurang lebih sama nih jembatannya. Tapi kalau untuk warna yang tadi kita lewatin itu ada putih, merah, putih. Kalau ini semuanya putih catnya. Kita lihat sepanjang jalan ini kan semuanya putih tuh dicat. Nanti kita belok kanan ya guys, menuju Palangkaraya. Nah kita lihat aja nanti sampai mana nih, belok ke sebelah kanan ini ke Palangkanya. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Masih jalan Halim. Ya Allah, silau banget sekarang. Ini perusahaan kayak, oh bukan, TPA. Nah kita sudah memasuki jembatan Tumbang Nusa. Nah kalau jembatan Tumbang Nusa ini merupakan dari jalan Trans Kalimantan bagian selatan ya guys, yang menghubungkan Banjarmasin Kalimantan Selatan dengan Palangkaraya Kalimantan Tengah. Kalau informasinya jembatan ini panjangnya sekitar 10 km ya. Salah satu jembatan terpanjang yang ada di Indonesia. Jembatan Tumbang Nusa ini pun juga sebenarnya adalah bagian dari ruas jalan yang ditinggikan antara 2 sampai 3 meter agar tidak terkena banjir. Nah kalau dia dari cerita ya, istri juga menceritakan sering kejadian banjir lewat daerah Tumbang Nusa ini kalau saat pulang pendidikan dari Banjarmasin mau pulang ke Sampit. Ceritanya sih sering naik kapal klotok gitu ya, maksudnya dari ujung jembatan Tumbang Nusa ini yang sebelum jadi dia harus lewat menggunakan transportasi air dulu, jadi sangat menghambat sekali. Dan ini luar biasa ya, di tahun 2013 selesai proyek pembangunan jembatan ini yang diprakarsai oleh Bapak SBY, Presiden kita yang ke-6. Tahapan pertama pekerjaan ini kalau dari informasi itu yaitu di tahun 2000 sampai tahun 2004 ya. Kemudian dilanjutkan lagi di tahap berikutnya di tahun 2005 sampai tahun 2006. Setelahnya tahap ketiganya 2007 sampai tahun 2013. Jadi sangat panjang ya pembangunan jembatan ini. Alhamdulillah bersyukur sekali kita menikmati jalan jembatan Tumbang Nusa ini dan sangat tidak mendapatkan hambatan sama sekali ya. Justru kami di sini sangat menikmati perjalanan, yang mana kami lewat jembatan Tumbang Nusa ini sekitar jam 5.30 WIB ya, atau jam 17.30 WIB. Di sini sangat disuguhkan pemandangan yang sangat elok. Di sini kita lihat sendiri ya. Di sini matahari turun, matahari terbenam. Ya, kita lihat sepanjang jalan jembatan Tumbang Nusa ini menyajikan pemandangan yang indah. Jadi ya kami santai sih menikmati perjalanan ini, sehingga tidak melakukan kegiatan ataupun percepatan mobil gitu ya. Jadi benar-benar menikmati jalan. Sehingga aktivitas yang kami lihat pun memang di sini sepi ya, karena mungkin sore kali ya. Kemudian di sini juga rest area juga ada, tapi nggak terlalu banyak. Kami juga melakukan kegiatan istirahat di tempat yang ada tempat persinggahannya tidak di sini. Jadi kami tidak mengambil foto atau mampir ya. Ini hanya mengambil dokumentasi lewat transportasi kami aja. Ya ini sih sangat berharga dan pengalaman terbaik kami sih di
saat perjalanan antara Kalsel ke Kalteng, yang mana momen ini sangat disayangkan untuk dilewatkan. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa kesini juga ya, yang belum pernah kesini, dan tetap hati-hati, tetap safety riding, keselamatan yang utama, karena di sini sering terjadi kecelakaan juga. Jadi kalau memang ngantuk, silahkan beristirahat di tempat istirahat yang sudah disediakan. Nah, kami saat ini sudah memasuki wilayah Kota Palangkaraya ya. Nah, namun kami tidak bisa ekspos Kota Palangkarayanya. Kami ambil keputusan bersama untuk lewat jalan alternatif daerah Palangka menuju Sampit, karena jauh lebih pendek ya. Kalau lewat kota agak sedikit lama, kemudian juga lampu merah juga lumayan banyak, sehingga kita ambil keputusan bersama untuk lewat jalan alternatif ini. Pertama kali di tahun 2001, jalan alternatif ini memang cukup lumayan kurang bagus ya, beberapa jalan yang rusak, namun kali ini kami lewati bersama sangat lancar dan nyaman, jalannya luar biasa sekali. Ya, pemerintah Palangka sangat memperhatikan kenyamanan berjalan untuk pengendaranya, sehingga terhadap proses mobilisasi masyarakat sekitar pun juga tidak ada hambatan ya. Alhamdulillah. Jadi kami di sini sangat terbantu sekali untuk melewati jalan alternatif ini. Luar biasa. Ini baru sampai di Kasongan guys, jalan terlebarnya Kalimantan Tengah. Masih jauh lagi ya sampai Sampit ya. Ya sekitar 3 jaman lagi ya baru sampai ke Sampit. 3 jam lagi? 3 jam Serius, lagi? 3 jam. Iya. Nah, sekarang kita memasuki daerah Taman Terbuka Hijau di The Green Kasongan nanti ya, kita lihat. Nah, ini dia nih kita lewatin, tapi karena sudah malam ya, jadi kita nggak bisa mampir ke sebelah kanan. Kita lanjut aja nanti, siapa tahu ada waktu lagi dan kesempatan yang akan datang. Nah, sekarang kita memasuki jembatan Katingan. Nah, itu masih daerah Kasongan ya. Sebenarnya pemandangan di sebelah kanan kiri ini bagus pemandangannya, ya karena sudah malam ya, jam 11 malam kita sampai sini, jadi agak sedikit ya boleh dibilang sepi ya, tapi ada beberapa memang yang masih ada jalur alternatif. Kemudian juga kita melewati rumah sakit Kasongan ya. Sebenarnya kita mau ambil video panjang, cuma karena gelap, mungkin karena faktor pencahayaannya atau di kameranya kami yang kurang bagus, jadi ya agak kurang kita ambil banyak ya videonya. Lanjut ke jembatan Jarum. Nah, ini jembatan Jarum ini yang sudah mendekati daerah Sampit ya. Artinya sebelum memasuki kota Sampit, kita patokannya jembatan ini dulu. Mana jembatan ini menggambarkan apa ya, semacam kayak oh deh bentar lagi sampai gitu loh. Nah, ini sudah memasuki daerah Kota Waringin Timur, Kotim ya. Ini ada bundaran ikan apa namanya ya, ikan jelawat. Nah, bundaran ikan jelawat sini. Kemudian kita tadi lewatin bundaran nanas juga, maskotnya di Kotim ini juga penghasil nanas terbaik ya, dan paling banyak juga produksinya. Nah, selamat datang di Kota Waringin Timur dan sampai Sampit, alhamdulillah. Ya cukup panjang guys, jadi sampai di sini dulu ya. Kita sampaikan cerita perjalanan kami. Jangan lupa share, like, dan subscribe, karena ini juga menjadi motivasi kami untuk memberikan video dan informasi tambahan lagi. Jika pun ada hal yang baru, bisa disampaikan ke kami di kolom komentar ya guys. Ya, inilah kota Sampit, di mana tempat istri saya dilahirkan, dan ini jadi tempat kedua saya saat melakukan kegiatan istirahat dan silaturahmi ke tempat orang tua ya. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, kemudahan terus, dan terima kasih atas waktu dan kesempatan teman-teman
melihat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.